alaihim waladhdallin. Amin. Perjalanan rombongan SBY Tour de Java di hari keempat telah memasuki wilayah Jawa Tengah. Usai mengunjungi sentra industri bordir di Tasikmalaya dan berdialog dengan masyarakat di Majenang yang merupakan perbatasan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, SBY beserta rombongan beristirahat sejenak, menikmati suasana sore di Cilacap sambil bernostalgia. Memang ada kenangan saya beserta Ibu Wani di Wangon atau Cilacap ini. Pertama-tama saya masih ingat dulu waktu masih di TNI berpangkat Letnan Kolonel, kalau mudik lebaran kami sekeluarga, saya, Ibu Wani, Agus, Ibas menggunakan kendaraan dari Bandung melalui rute ini sampai ke Blitar, Pacitan, Jawa Timur. Dan pernah kami bermalam di Wangon karena perjalanan jauh, lelah, ngantuk daripada cilaka, kita konsolidasi di tempat ini dan kita masih ingat tempat-tempat yang penuh dengan kenangan ini. Meskipun tentu sekarang lebih maju. Cilacap, kami juga sering ke Cilacap, baik waktu saya masih menjadi Menteri ESDM maupun setelah menjadi Presiden. Misalnya kami datang ketika ada bencana tsunami, Cilacap juga kena. Lantas kami datang lagi dalam meresmikan ekspansi kilang minyak di Cilacap, dan pernah kami datang untuk panen, berdialog dengan petani. Pendek kata, saya juga mengikuti dinamika pembangunan di Cilacap. Ada kemajuan yang nyata dan saya terus mendorong, bukan hanya Cilacap, seluruh Indonesia, kabupaten, kota juga melakukan pembangunan yang nyata. Banyaklah nostalgia kami pribadi maupun ketika mengemban tugas negara. Kalau ditanyakan bagaimana tadi dialog saya dengan masyarakat dari Cilacap di rumah makan Pring Sewu tadi, ya, saya bersyukur, berbahagia mendengar apa yang mereka sampaikan. Ada nelayan, ada petani, ada buruh, ada kepala desa dan semua. Yang hati Ibu Wani dan saya tentu teduh adalah ketika mereka mengucapkan terima kasih, yaitu tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang yang telah purna tugas ketika mereka mengakui dan memberikan apresiasi terhadap apa yang kami lakukan dulu. Memang situasinya tidak selalu mudah, tapi ternyata rakyat juga tahu, rakyat juga merasakan, terutama yang disebut tadi program-program pro rakyat. Misalnya PMPM, KUR, bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, banyak sekali yang mereka ungkapkan tadi. Dan saya juga senang sebagian dari program itu masih dijalankan oleh pemerintah, meskipun barangkali namanya berbeda, tidak menjadi soal nama itu. Yang penting apa yang diharapkan rakyat ya sebaiknya tidak ditinggalkan, tidak dibuang, karena rakyat akan merasa kehilangan. Mereka akan juga tadi menyampaikan pada saya harapan-harapannya, meskipun mereka tahu saya tidak lagi menjadi presiden, tetapi akan saya teruskan melalui anggota Partai Demokrat yang berada di DPR RI maupun melalui kader Demokrat yang menjadi eksekutif, misalnya gubernur, bupati maupun wali kota, bahwa rakyat ingin pemerintah sering bertemu dengan mereka, berdialog dengan mereka, bukannya sekedar ketemu biasa begitu, atau belusukan yang barangkali tidak punya arah yang bagus. Mereka ingin lebih dari itu sehingga akan mengubah masa depan mereka. Dan tentu akan saya teruskan ini kepada negara, pemerintah, karena ini betul-betul suara mereka, aspirasi rakyat. Ya, pendek kata, hari ini saya senang karena sejak hari pertama, hari kedua, hingga hari ini kami juga mendengar suara mereka, mendengar aspirasi mereka, dan tentu harapan mereka untuk hidupnya makin baik di masa depan. Saya kira begitu yang ingin saya berikan komentar tentang pertemuan dan dialog tadi.